Puji syukur kepada Tuhan, anugerahnya selalu melimpah kepada kita semuanya. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita masih melanjutkan topik sebelumnya, yaitu apakah microchip adalah tanda antikris? Sebelumnya saya sudah memaparkan 4 argumentasi teologis, dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa microchip bukan tanda antikris. Hari ini saya akan menambahkan lagi 3 argumentasi, jadi keseluruhannya ada 7 argumentasi. Saya akan menyambung saja dalam pengurutan nomor, dan hari ini kita akan melihat argumentasi yang kelima. Saudara, tanda antikris dalam penerapannya dipaksakan, diwajibkan. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15, orang-orang dipaksa untuk menyembah patung antikris. Dan orang-orang yang menyembah patung itu kemudian diberi tanda loyalitas supaya terus-menerus melakukan penyembahan kepada patung antikris. Jadi, baik perintah untuk menyembah patung maupun pemakaian tanda antikris dipaksakan, diwajibkan sebagai tanda loyalitas untuk menyembah antikris pada masa itu. Sehingga kalau ada orang yang memilih, saya hanya mau menyembah saja tapi tidak mau memakai tanda, nggak mungkin bisa. Atau sebaliknya, saya mau memakai tanda tetapi saya tidak mau menyembah, juga nggak bisa. Kedua hal ini wajib mengikat dan dipaksakan. Dan ada ancamannya kalau tidak mau menurut perintah dari antikris pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa microchip tidak demikian. Penggunaan microchip adalah sukarela, tidak dipaksakan. Saudara boleh lihat di website-website yang ada, di negara-negara bagian Amerika sudah membuat undang-undang yang menaungi, yang mengatur pemasangan microchip. Pemasangan itu tidak boleh dipaksakan. Pemasangan itu harus sepengetahuan pasien. Jadi kalau sampai pemasangannya melanggar aturan, maka si pemasang itu mendapatkan hukuman. Pasien dilindungi, dinaungi oleh undang-undang itu. Dan kita sudah lihat tadi, tanda antikris tidak demikian. Diwajibkan, dipaksakan, dan ada ancaman hukumannya. Tetapi untuk microchip tidak dipaksakan. Argumentasi yang keenam, saudara, bahwa tanda antikris itu permanen dan tidak bisa hilang. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Para pengikut antikris yang menyembah dan mendapatkan tanda antikris nantinya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan melalui malaikatnya. Jadi saudara, malaikat Tuhan tidak mungkin salah menghukum karena ada tanda, karena ada ciri permanen yang ada di dalam tubuh, khususnya di tangan kanan dan di dahi orang-orang yang menyembah patung antikris. Dan kalau saudara melihat di Wahyu pasal 16, antikris dan nabi palsu atau asistennya juga nantinya akan turut dihukum. Jadi, baik yang memberi tanda permanen maupun yang memakai tanda permanen, semuanya akan dihukum oleh Tuhan. Tanda itu tidak mungkin bisa hilang sampai waktu penghukuman itu terlaksana. Nah, kalau kita lihat microchip tidak demikian. Pemasangan microchip itu secara implan dan sewaktu-waktu bisa dicopot kembali. Saudara bisa lihat di website-website yang ada, orang-orang yang memakai microchip implan, sewaktu-waktu mereka bisa mencopot atau melepas kembali. Microchip implan pertama kali digunakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Kevin Warwitz. Dan kurang lebih 9 hari microchip itu ada di tubuhnya, kemudian dilepas kembali. Dan banyak orang yang memakai, kemudian melepas kembali. Mengapa? Karena microchip ini ternyata secara teknologi masih belum sempurna. Masih ada resiko-resiko, saudara. Keamanan data pribadi belum bisa terjamin.
Lalu kemudian ada resiko medis, sehingga orang-orang yang memakai sewaktu-waktu bisa dilepas kalau memang sudah mulai memunculkan gejala-gejala kelainan medis. Nah, dari argumentasi yang keenam ini kita bisa melihat perbedaannya yang signifikan. Tanda antikris itu permanen, tidak bisa dilepas hingga sampai waktu penghukuman. Sementara microchip bisa dipasang dan bisa dilepas sewaktu-waktu. Yang ketujuh, saudara, yang terakhir, microchip adalah tanda masyarakat dunia baru pada masa antikris. Kalau boleh saya ibaratkan, microchip itu seperti KTP, tanda identitas untuk masyarakat dunia baru masa antikris nanti. Dan dengan tanda itu, orang bisa berjual beli. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tanda antikris ini adalah mata uang yang bisa digunakan untuk berjual beli. Dan dalam argumentasi yang ketujuh ini saya tambahkan bahwa tanda antikris ini merupakan KTP, tanda identitas untuk orang-orang yang ada di masa antikris. Karena yang tidak mau memakai tanda, yang tidak mau menyembah, akan dianiaya dan akan dibunuh. Nah, saudara, kita semua sedang menuju kepada masa dunia baru itu. Masa di mana semuanya serba satu. Satu teknologi, satu mata uang, satu agama, satu pemerintahan, satu data, semua serba satu. Dikendalikan oleh satu orang. Memang, saudara, microchip ini adalah untuk suksesi antikris, suksesi kemunculan antikris, khususnya untuk menghimpun data satu. Bahkan kemungkinannya akan ada yang lebih canggih lagi dari microchip. Yang jelas ini merupakan sinyal antikris sudah tidak lama lagi akan muncul. Tetapi saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, saya dan saudara gereja Tuhan tidak lagi berada di bumi ketika antikris datang. Jadi microchip ini sebatas untuk alat menuju suksesi kemunculan antikris. Karena dengan microchip bisa menghimpun data. Teknologinya dikendalikan oleh satu orang. Nah, tetapi microchip bukan tanda antikris. Karena microchip bukan KTP untuk masyarakat dunia baru pada waktu itu. KTP masyarakat dunia baru nanti akan diwujudkan setelah pemerintahan antikris itu datang. Setelah pemerintahan antikris itu hadir. Jadi, kita nggak usah khawatir dengan microchip. Wah, nanti takut kalau seandainya kita dimonitor pergerakan kita. Kita dikendalikan oleh satu orang karena kita sudah memasang microchip. Belum, saudara. Hal itu belum terwujud. Hal itu belum terlaksana. Karena pemberian tanda identitas masyarakat baru ini nantinya akan terlaksana setelah pemerintahan antikris ada di muka bumi. Demikian 7 argumentasi yang dapat saya sampaikan. Dan kesimpulannya, microchip bukan tanda antikris. Bagaimana dengan sebagian orang yang masih percaya bahwa microchip adalah tanda antikris? Biasanya, saudara, mereka-mereka itu seringkali mendengar dari narasumber yang memiliki kelebihan khusus. Misalnya, narasumber itu adalah senior atau pimpinan dari salah satu organisasi gereja. Teman saya pernah bercerita bahwa ketika istrinya mau masuk kuliah, jangan masuk fakultas komputer. Dan itu saran dari salah satu, ini oknum ya, salah satu senior organisasi gereja. Alasannya adalah komputer ini nanti akan terhubung dengan antikris. Tapi kenyataannya semua orang saat ini menggunakan komputer. Ada lagi informasi-informasi dari orang tua, dari senior, dari orang-orang yang punya jabatan, bahwa ATM, KTP elektronik, barang-barang produk yang ada barcode, ini semua terkait dengan antikris. Tapi kenyataannya saat ini kita pakai ATM, kartu kredit, iktp, barang-barang yang memiliki barcode, kita pakai semuanya dan ternyata antikrisnya belum ada, saudara. Nah, bagaimana dengan microchip?
Ya kita tinggal tunggu saja nanti waktu yang akan menjawab. Tetapi saya punya keyakinan bahwa nasib dari microchip ini akan sama dengan KTP, ATM, kartu kredit, di mana banyak orang nantinya yang akan menggunakan karena kemanfaatannya. Ada juga narasumber-narasumber yang memiliki kelebihan khusus karena memiliki pengalaman supranatural. Mereka sering dengar suara Tuhan, sering dapat penglihatan, pernah dibawa ke sorga, dan ketika mereka menyampaikan ajaran itu, maka banyak orang yang percaya. Bagaimana dengan seperti itu? Saya tidak mau mengomentari. Pengalaman supranatural itu urusan masing-masing. Kalau benar, puji Tuhan. Kalau salah, kalau dia ngarang-ngarang, dia bercerita bohong, ya biar urusan dia dengan Tuhan. Tetapi dampaknya seringkali adalah kepada para pendengar. Banyak pendengar yang percaya dari narasumber-narasumber yang punya pengalaman supranatural yang hebat. Nah, oleh karena itu, mari kita akan buktikan. Apakah benar microchip ini bukan tanda antikris? Tetapi secara argumentasi teologi, argumentasi Alkitab, saya sudah sampaikan bahwa microchip bukan tanda antikris. Microchip adalah sarana untuk suksesi kemunculan antikris. Saudara, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau Pak Denny sekeluarga ditawari pemasangan microchip? Saya adalah orang yang punya naluri melindungi diri. Saya adalah orang yang punya naluri melindungi keluarga. Kalau microchip itu beresiko untuk kesehatan, beresiko untuk keamanan data, saya tidak mau pakai. Kalau microchip itu masih punya resiko yang besar, saya tidak mau pakai. Tetapi sebaliknya, kalau microchip itu punya kemanfaatan, saya mau pakai. Keluarga saya juga saya himbau untuk memakai. Jadi, saya lihat dulu. Dan saya punya naluri untuk melindungi diri. Tetapi saya tidak akan pernah berkata, saya nggak mau pakai microchip karena ini adalah tanda antikris. Kalau saya mengatakan begitu, berarti saya mengingkari kebenaran teologi. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Dan kalau ada di antara saudara yang masih berbeda dengan saya, tidak menjadi masalah. Karena Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 15-16, intinya adalah kalau tingkat pengertian kita itu berbeda-beda, baiklah kita jalani saja menurut tingkat pengertian kita masing-masing. Mari kita mau ikuti kebenaran firman dan kita mau seperti Rasul Paulus. Jalani saja dulu menurut tingkat pengertian masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila saudara merasa terberkati dengan channel ini, saudara bisa like, share, dan tekan tombol subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.